Sepanjang tahun 2019 sebelum pandemi, kami melakukan perjalanan mengunjungi petani kopi mulai dari Aceh sampai ke Tanah Toraja. Masing-masing tempat dan petani memberikan kita kesan dan pesan yang tanpa sadar membuat kita tahu betapa kaya dan indahnya Indonesia. Untuk spot pertama yang kami kunjungi adalah Aceh dengan 2 destinasi kopi utama, yaitu Takengon dan Benar Meriah. Hai Benar Kopi, selamat datang di YouTube Auto Vlog Channel. Dan sekarang kau berada di Aceh, tepatnya di Aceh Tengah, di Takengon. Dan di samping saya ada bapak-bapak petani yang telah berkontribusi banyak di dunia perkopian, udah mensuplai biji kopi yang sangat-sangat bagus, yaitu biji kopi dari Gayo. Mari saya perkenalkan satu persatu, silakan Pak. Iya, dengan saya, nama saya Syah Abdullah. Saya berkebun juga di sini sebagai petani kopi. Yang sebelah tengah ini yang lagi pakai baju batik yang keren. Ya, saya perkenalkan, nama saya Misdi Ateng. Misdi Ateng. Ya, asal dari Pematang Siantar. Saya datang ke sini tujuannya untuk berkebun. Dari mulai tahun 90 sampai 2019 saat ini masih kita berkebun di sini. Bapak Perkenalkan, nama saya Hanafi. Saya asli tinggal sini, jadi saya juga punya kebun kopi. Ini kebun kopinya. Mungkin kopi yang sudah saya tanam ini berumur sekitar 12 tahunan lah. Ya, sekarang udah alhamdulillah nggak seperti dulu lagi kan. Dulu kita membersih lahan kopinya aja udah pakai parang kan, pakai kampak kan. Sekarang ya mudah-mudahan udah ada mesin sinso, udah ada mesin babat kan. Jadi itulah prosesnya lebih cepat lah kan. Kita bandingkan dengan yang tahun-tahun dulu kan. Karena itu kan makan berapa hari itu kalau kita babat aja untuk perawatan. Kalau sekarang udah tenaga mesin, lebih cepat. Kalau dalam per hektarnya mungkin ya sekitar 4 hari 5 hari lah. Kalau untuk pembersihan kayak gini kan. Tadi Bapak cerita dari koperasi bawah itu ke sini dulu jalan ya? Iya. Seharian? Seharian. Pokoknya jam 6 pagi kita berangkat dari rumah, jam setengah 7 udah sampai sini. Sore. Jam? Iya, jam setengah 7 sore. Satu hari? Oh, sampai sini, 1 hari. Oh alah, jalan aja ya Pak? Iya. Yang terutama dia perawatan gitu. Kalau perawatannya bagus ya kan, misalnya pemangkasan bagus, itu kalau pemangkasan bagus, pemupukan misalnya di komposnya kurang pun tidak masalah gitu. Itu pertumbuhannya dan buah sangat bagus gitu. Itu kalau di kopi. Yang jelas dalam perawatan kopi itu harus normal gitu. Baik di pokok, baik di pupuk komposnya, baik di pelindungnya gitu. Kalau perawatannya normal, itu buah akan bagus dan banyak gitu. Tapi kalau nggak dirawat, nggak dibabat, nggak dimasukkan pupuk kompos, nggak dipangkas, nggak diambil tunas-tunas yang tumbuh, dan seperti yang di bawah kopi itu nggak dibersihkan, itu buah akan berkurang karena dia yang tumbuh-tumbuh di bawah itu yang hidup akan menyerap makanan yang besar gitu, sehingga dia jadi hama gitu, menjedot makanan. Karena unsur hara pun seperti kopi ini harus ada juga gitu, seperti misalnya belerangnya gitu, habis itu N-nya, nitrogennya gitu, fosfatnya gitu, itu harus ada. Jadi itu kan sebagai makanannya gitu. Jadi kalau udah bagus daun, jadi buah pasti bagus, banyak gitu, karena daun itu merupakan dapur makanan dari tanaman gitu. Sebelum ada penerapan organik dari koperasi, itu kadang-kadang petani-petani belum terbina karena penggunaan fungisida, insektisida, herbisida sangat nggak bagus buat kesehatan gitu. Karena apapun yang kita pakai itu akan menyerap dia, akan sebagai makanan jadi makanan tanaman, gerak tanaman. Jadi akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Jadi akan kena juga dampaknya gitu. Makanya sekarang diarahkan semua kalau bisa organik.
Masalahnya? kadang-kadang gini ya, kopi seharusnya waktu udah berbunga datang iklim panas. Maunya kopi bunga itu ada hujan sekali-sekali biar jadi buah. Iya, iya, iya. Ternyata panas sehingga gugur bunga, kering kan gitu kan. Itu yang sekarang dihadapi. Perubahan Satu iklim, lagi nengok bunga banyak tapi jadi enggak gitu. Kayak gitu tiba-tiba datang hujan es Iya, gitu ya. kan, sehingga nggak bisa diprediksi lagi dari bunga. Kalau dulu bisa diprediksi dari bunga, oh ini bunga banyak, buah akan lebat gitu sekarang nggak kan. bisa lagi Sekarang gitu. nggak bisa lagi. Kalau di sini kebanyakan masalah paling besar akar berjamur. Oh, Pas lagi buah lebat, lagi hijau, buahnya belum pun mati total. Tapi enggak semua. Ya kayak mana kita bilang patah semangat, orang memang udah usaha kita itu ya mau tak mau harus kita jalani juga, Iya, kita pertahankan kan itu. pada waktu itu nggak ada pilihan ya. Iya, kan nggak mungkin seterusnya kayak gitu kan. Kebanyakan dari swasta. Karena kalau dari swasta tuh kan kayak Mbak bilang tadi, kami ngomong di sini bibit apa yang paling bagus, pasti kayak gitu bantuannya. Berarti kami pun puas, Iya. si Mbaknya pun puas. Iya. Kalau dari pemerintahan mungkin kami minta ating super di bawah Ating tim. Oh iya, iya, kita ngerti sendiri gimana ya. Jadi kami pun kayak nggak selera nanam. Iya. Orang tuh kan Iya. proyek namanya proyek. Iya, benar. Udah nyampe ke kampung diserah terima ya udah. Yang penting dikerjain Selesai. gitu ya. Kita nggak nanam di sini Iya, tuh. iya, iya. Iya, benar. Nggak bermanfaat bantuan itu. Ya, harapan ke depan kopi Gayo ini terutama gimana ya, bagi yang menjual di luar itu ya kan, artinya kalau dari Gayo jangan di blend gitu, Iya, iya. biar terkenal kopi Gayonya gitu. Jangan Soalnya atas nama lah. Terus Pak, ada harapan untuk para petani gitu, ada harapan Ya, khusus? para petani maunya kan sejahtera gitu kan, artinya gimana ya, dengan penjualan petani itu moga-moga kalau misalnya pembelinya udah tinggi harga kan petaninya agak sejahtera Iya. gitu. Yang jelas kalau petani itu harapannya kopi itu jangan turun, naik bisa. Itu harapan Iya, petani. iya, iya, iya. Iya. Naik bisa, turun jangan. Turun jangan. Iya, ya Pak, ya Pak. Setuju Pak. Udah susah payah ya. Ya, Ini pembibitannya udah jelas kalau semuanya. petani itu harapannya. Iya, iya, iya. Jangan ditekan terus nih. Ya, harga itu tertinggi dia, jangan terendah. Iya, iya Pak. Kalau Pak Ateng nih, apa harapannya Pak? Harapannya ya itu tadi seperti Bapak Pajan tadi. Mantau ada Harga naik terus. Harga naik terus, jangan Iya. kasih kendor ya Pak ya. Itu aja. Jadi sebenarnya kalau harga itu naik terus, mutu pun pasti terjaga dia. ya ya. Orang kerja tuh nggak salah-salah. Kalau buat kopi pun pasti yang bagus-bagus. Tapi kalau memang harganya salah-salah, ya buatnya pun salah-salah. Karena kalau full pun kita sutir lah ini sutir itu, harganya gitu aja. Malas orang. Tapi kalau tinggi, udah jelas mutunya dijaga. Ini kan sekarang udah berhenti hujan, nanti kita naik ke atas kan Pak?